Ini adalah LCAC atau Landing Craft Air Goshen. Kendaraan amfibi milik Angkatan Laut Amerika ini bisa berjalan di atas air maupun di darat. Saat di atas permukaan air, kendaraan ini tidak mengapung, dan saat di darat tidak menggunakan roda. Baik di air maupun di darat, kendaraan ini mengambang. Kendaraan semacam ini secara umum dikenal sebagai hovercraft. Selain Amerika, beberapa negara lain juga mengoperasikan hovercraft militer. Rusia memiliki hovercraft terbesar, yakni hovercraft kelas Zubr yang dibuat pada masa Uni Soviet. Hovercraft raksasa ini memiliki panjang 57 meter dan bobot kosong 340 ton. Ia bisa membawa muatan hingga 200 ton. Selain digunakan oleh militer, hovercraft juga digunakan untuk sipil. Namun, untuk kepentingan transportasi sipil, saat ini hovercraft sudah banyak ditinggalkan karena beberapa kekurangannya. Dalam video ini, kita akan membahas tentang hovercraft, mulai dari pengertian dan sejarahnya, bagaimana cara kerjanya, apa kelebihan dan kekurangannya, serta negara-negara yang mengoperasikannya. Istilah hovercraft berasal dari dua kata, yakni hover yang berarti melayang atau mengambang di udara, dan craft yang berarti wahana atau kapal atau kendaraan. Jadi, hovercraft adalah wahana yang mengambang di udara. Nama hovercraft sebenarnya adalah merek milik perusahaan Saundersroe dari Inggris, perusahaan pertama yang membuat hovercraft secara komersil untuk sipil. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi British Hovercraft Corporation, lalu sekarang menjadi Westland Hovercraft. Karena itulah beberapa perusahaan lain yang membuat hovercraft menggunakan nama lain, misalnya Air Goshen Vehicle, Goshen Craft, Hoverboat, dan lain-lain. Ide membuat kendaraan yang mengambang dengan aliran udara di bagian bawah atau kendaraan bantalan udara sudah muncul sejak abad ke-19. John Thornycroft, pembuat kapal dari Inggris, mempatenkan desain hovercraft pada tahun 1870. Namun, karena saat itu belum tersedia mesin yang cukup kuat, desain tersebut belum bisa direalisasikan. Pada masa Perang Dunia Kedua, Charles Fletcher dari Amerika membuat kendaraan bantalan udara yang diberi nama Glide Mobile. Namun, karena proyek tersebut saat itu merupakan proyek rahasia militer, Fletcher tidak memiliki hak paten atas ciptaannya tersebut. Yang dianggap sebagai pionir hovercraft modern adalah Christopher Cockerell dari Inggris. Desain Cockerell mendapatkan perhatian dari militer Inggris dan diklasifikasikan sebagai proyek rahasia. Namun, ketertarikan militer tersebut perlahan menurun dan tak ada yang mau membiayai pengembangan kendaraan tersebut. Akhirnya, desain kendaraan bantalan udara itu dicoret dari daftar rahasia. Dengan demikian, Cockerell bisa menawarkan konsep kendaraannya tersebut ke sipil. Akhirnya, ia mendapatkan pendanaan dari NRDC atau National Research Development Corporation. NRDC memberikan kontrak kepada perusahaan Saundersroe untuk pengembangan kendaraan tersebut. Lahirlah SRN-1 yang merupakan hovercraft fungsional yang pertama di dunia. Nama SRN merupakan singkatan dari Saundersroe Nautical. Sekarang, bagaimana prinsip kerja dari hovercraft? Prinsip kerja dari hovercraft adalah meniupkan aliran udara ke bagian bawah kendaraan. Udara keluar dari lubang-lubang di permukaan bawah kendaraan. Akibat aliran udara yang kuat ini, kendaraan sedikit terangkat karena udara tersebut membutuhkan celah untuk keluar. Bagian bawah kendaraan yang rata tidak bersentuhan langsung dengan permukaan landasan atau air, namun mengambang di atas udara. Dengan demikian, kendaraan ini bisa didorong dengan sangat mudah. Selama pengembangan SRN-1 dilakukan beberapa penyempurnaan, yakni pemisahan antara mesin yang meniupkan udara ke bawah dan mesin untuk penggerak horizontal.
Kemudian, permukaan bawah yang hanya rata menyebabkan udara terlalu mudah keluar. Akibatnya, hovercraft tersebut sering kehilangan daya angkat. Karena itu, ditambahkan bantalan karet yang bisa menggelembung dan sedikit menahan udara di bawah hovercraft. Bagian ini disebut sebagai skirt. Dengan penambahan bagian tersebut, maka desain hovercraft modern menjadi seperti ini. Aliran udara dari blower ditiupkan ke bawah, kemudian menggelembungkan skirt dan keluar dari lubang-lubang di bagian dalam. Udara ini terperangkap sebentar di bawah kendaraan untuk memberikan daya angkat, kemudian keluar dari sela-sela di bawah skirt. Dengan desain seperti ini, gaya angkat lebih stabil dan jarak antara dinding bawah hovercraft dengan landasan menjadi lebih tinggi. Dengan prinsip kerja seperti itu, hovercraft memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan utamanya adalah ia bisa digunakan di berbagai medan permukaan, mulai dari permukaan tanah, permukaan air, lumpur, rawa-rawa, dan salju. Syaratnya, permukaan tersebut relatif rata. Ini memberikan keunggulan terutama jika digunakan sebagai kendaraan amfibi. Hovercraft bisa mencapai hingga daratan dan mendaratkan pasukan serta kendaraan tempur di darat. Kendaraan amfibi seperti ini tidak bisa mencapai darat. Akibatnya, pasukan amfibi harus berbasah-basah dulu saat mendarat di pantai. Hovercraft pendarat amfibi mampu berjalan di pantai hingga kemiringan 40 derajat. Jadi, kendaraan ini mampu mendaratkan pasukan dan kendaraan hingga masuk jauh ke daratan. Pasukan tidak perlu khawatir sepatu dan celananya basah yang membuat tidak nyaman. Kelebihan kedua adalah dari segi kecepatan. Karena mengambang dan bukannya mengapung, hovercraft tidak mengalami friksi atau gesekan dengan air yang cukup besar. Karena itu, hovercraft bisa mencapai kecepatan yang cukup tinggi. LCAC memiliki kecepatan maksimum 74 km per jam. Hovercraft kelas Zuber milik Rusia, kecepatannya bisa mencapai 117 km per jam. Sebagai perbandingan, kendaraan pendarat amfibi semisal LCM-8 hanya memiliki kecepatan maksimal 22 km per jam. Karena kelebihannya tersebut, militer beberapa negara menggunakan hovercraft sebagai kendaraan amfibi. Hovercraft digunakan diantaranya oleh Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Iran, dan beberapa negara lain. Karena hovercraft modern berasal dari Inggris, maka Inggris menjadi negara pertama yang mengoperasikan hovercraft militer. Pada masa awal, Inggris menggunakan hovercraft buatan Saunders Roe yang namanya berawalan kode SR. Saat ini, Inggris menggunakan hovercraft Griffon Hoverwork GT 2400TD. Hovercraft ini berukuran panjang 11 meter dan berkapasitas 20 pasukan. Selain digunakan di Inggris, hovercraft ini juga digunakan oleh Swedia, Belgia, Kolombia, Pakistan, Estonia, Finlandia, dan Lituania. Amerika menggunakan LCAC atau Landing Craft Air Cushion. LCAC memiliki kapasitas angkut hingga 68 ton. Jika digunakan untuk mengangkut tank Abrams, hanya bisa memuat 1 unit. Namun, jika untuk mengangkut pasukan bersenjata lengkap, bisa dimuati 120 personel. Jika tanpa senjata, jumlah yang diangkut bisa 180 orang. LCAC selain digunakan oleh Amerika, juga digunakan oleh Jepang. Jepang mengoperasikan 6 unit, sedangkan Amerika saat ini yang beroperasi 74 unit. Jumlah LCAC yang pernah diproduksi sebanyak 97 unit. Rusia memiliki hovercraft terbesar di dunia. Hovercraft kelas Zuber ini merupakan warisan era Uni Soviet. Dengan kapasitas yang jauh lebih besar, hovercraft ini mampu memuat 3 tank tempur utama. Namun, Rusia justru hanya mengoperasikan 2 unit, meskipun hovercraft ini telah diproduksi 15 unit. Negara lain mengoperasikan jumlah lebih banyak, yakni Yunani dan Cina. Yunani mengoperasikan 4 unit,
2 di antaranya merupakan bekas Uni Soviet dan 2 lainnya produksi baru tahun 2001. Cina mengoperasikan 6 unit, 2 dibeli bekas dari Ukraina, dan 4 unit diproduksi sendiri di dalam negeri. Selain kelas Super, Cina juga membuat dan mengoperasikan hovercraft berbagai ukuran, di antaranya tipe 716, tipe 722, dan tipe 726. Iran pada awalnya mengoperasikan beberapa hovercraft buatan Inggris. Pada tahun 2012, Iran memamerkan hovercraft buatan dalam negeri yang diberi nama Tondar, yang berarti guntur. Indonesia, dalam hal ini TNI, juga memiliki hovercraft. TNI Angkatan Laut memiliki hovercraft yang diberi nama Lumba-Lumba. Hovercraft Lumba-Lumba dirancang dan diproduksi dalam negeri. Untuk produksi hovercraft ini, didirikan perusahaan khusus, yakni PT Hoverindo, yang berhasil membuat 5 unit. Namun, karena satu dan lain hal, PT Hoverindo tidak mampu melanjutkan, dan diteruskan oleh PT Sumber Daya Patria Tama. TNI Angkatan Darat juga mengoperasikan hovercraft. TNI AD memiliki hovercraft buatan Griffon Hoverwork dari Inggris, diantaranya seri 2000 TD. Berdasar hovercraft tersebut, Litbang TNI Angkatan Darat membuat prototip hovercraft dalam negeri yang diberi nama Kartika dan Raja Wali 2000 TD. Raja Wali 2000 TD dibuat bekerja sama dengan PT Bhinneka Dwi Persada. Selain TNI, Polri juga memiliki hovercraft yang digunakan oleh Satuan Polairut. Hovercraft selain memiliki beberapa kelebihan, namun juga mempunyai kelemahan. Beberapa kekurangan dari hovercraft adalah harga yang relatif mahal, baik dari segi harga pengadaan maupun biaya operasional. Biaya operasional meliputi biaya bahan bakar dan biaya penggantian spare part. Hovercraft sangat boros bahan bakar. LCAC membutuhkan 3.700 liter bahan bakar untuk beroperasi selama 1 jam. Super jelas lebih boros lagi. Untuk operasional per jam dibutuhkan bahan bakar 9,5 ton. Karena biaya operasional yang tinggi tersebut, penggunaan hovercraft untuk transportasi komersil menjadi tidak ekonomis. Karena itulah, saat ini moda transportasi dengan hovercraft yang pernah berjaya pada tahun 60-an dan 70-an sudah ditinggalkan. Yang ada, tinggal transportasi yang memiliki nilai wisata. Penggunaan hovercraft untuk sipil saat ini terbatas pada area-area tertentu di mana moda transportasi lain tidak bisa digunakan. Misalnya pada permukaan lumpur atau sungai dan danau yang membeku. Hovercraft sipil diantaranya digunakan untuk rescue atau penyelamatan. Selain mahal dari segi konsumsi bahan bakar, komponen biaya lainnya adalah penggantian spare part, terutama bagian skirt. Skirt ini rawan sobek dan perlu diganti secara berkala. Kelemahan hovercraft lainnya adalah suaranya yang sangat bising. Ini karena hovercraft menggunakan penggerak berupa baling-baling yang besar yang ditempatkan di bagian atas. Posisi baling-baling di atas ini agar bisa mendorong hovercraft baik saat berada di atas air maupun saat di darat. Kelemahan lainnya karena posisi mengambang, hovercraft mudah terdorong oleh angin dari samping. Ini berakibat pengendalian hovercraft sedikit lebih sulit. Kekurangan berikutnya adalah kurang mampu menghadapi ombak yang besar. Hovercraft membutuhkan permukaan air yang tenang untuk bisa beroperasi secara maksimal. Jika dioperasikan pada laut yang bergelombang besar, hovercraft akan mengalami beberapa masalah. Itulah cara kerja serta kelebihan dan kekurangan dari hovercraft. Sampai jumpa.